Shalom, teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan kita terdapat pada Lukas 10 ayat 25-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja perampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, penumpang yang disampaikan Tuhan Yesus mengenai orang Samaria yang murah hati dilatar belakangi oleh pertanyaan seorang ahli Taurat yang bermaksud mencobainya. Ahli Taurat itu bertanya mengenai cara memperoleh hidup kekal. "Guru, apa yang harus kuperbuat oleh memperoleh hidup kekal?" Tuhan Yesus menjawab pertanyaan tersebut dengan baik, bertanya kepadanya, yang membuat ahli Taurat itu menjawab sendiri pertanyaan yang ia lontarkan. Tetapi karena untuk membenarkan dirinya, ahli Taurat tersebut kembali bertanya, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Disinilah Tuhan Yesus kemudian memberikan perumpamaan mengenai yang dimaksud dengan sesama atau mengasihi sesama. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan menjelaskan tentang sikap 3 tokoh ketika bertemu dengan seorang yang membutuhkan pertolongan. Orang yang membutuhkan pertolongan itu kemungkinan besar adalah seorang Yahudi, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko, orang yang disebut sudah setengah mati, atau dalam kondisi yang menggenaskan, sebab selain ia telah dirampok habis-habisan oleh para penyamun, juga dipukuli, kemudian ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan. Sikap orang pertama yang lewat di jalan itu, yang adalah seorang iman, yang seharusnya memiliki kasih dan menolong orang itu, karena seorang iman sebenarnya dikenal dengan orang yang taat beragama, sehingga harusnya tahu mengenai kasih dan bagaimana membantu orang lain kesusahan. Tapi malah hanya menjauh ke seberang jalan serta hanya melewatinya saja. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dan menyeberang dari seberang jalan. Ia tidak kalah cueknya seorang Lewi yang seharusnya memiliki kepedulian menolong sesama orang. Yahudi sebagai wujud dari kisah
sikap seorang yang telah dikhususkan melayani Tuhan di bait suci. Juga tega dan berlaku sama seperti seorang iman yang sebelumnya lewat di tempat itu, akan tetapi tidak demikian dengan sikap dari tokoh yang ketiga, yakni seorang Samaria yang dimusuhi dan dibenci oleh kalangan orang Yahudi. Sulit bagi korban untuk mengharapkan pertolongan darinya, namun ternyata ia yang bersedia menolong dan merawat sang korban. Belas kasihan orang Samaria menggerakkannya bukan hanya sampai membawa ke tempat penginapan untuk perawatan, melainkan ia melakukan lebih dengan memberikan uang kepada pemilik penginapan. Uang sebanyak 2 dinar sebenarnya sudah menunjukkan kepedulian dengan berjanji mengembalikan uang jika biayanya dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus hendak memberitahukan bahwa sesama di sini bukan hanya sesuku, seras, atau seagama saja, melainkan termasuk mereka yang membenci atau memusuhi kita harus menolong dan melayani mereka. Kita harus menolong dan melayani mereka jika mereka membutuhkannya. Jadi, menunjukkan belas kasihan melalui menolong orang lain yang membutuhkan tanpa melihat status dan keberadaannya merupakan hal yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus. Pergilah dan perbuatlah demikian. Sejauh mana kita memiliki sikap murah hati, jika kita mengaku adalah seorang pelayan atau anak Tuhan, maka sudah seharusnya kita terus memperlihatkan kepada orang di sekitar kita akan sikap kita yang murah hati, seperti orang Samaria yang murah hati itu. Jika tahu harus berbuat baik tetapi tidak melakukannya, kita berdosa. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi seorang Kristen sajalah tidaklah cukup. Menjadi hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, itu juga belum cukup. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa sebagai orang Kristen, kita harus menghasilkan buah-buah sesuai pertobatan kita. Bagi orang Kristen yang tidak memiliki buah yang baik, yang sesuai dengan pertobatan, ada peringatan yang sangat keras dan tegas. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Atau lihat ayat lainnya, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini ayat yang tidak main-main. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki buah-buah yang baik agar kita tidak berakhir ke dalam api. Sekedar menjadi orang Kristen belum cukup, sebagai pelayan dan hamba Tuhan juga belum cukup. Imam dan orang Lewi adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka tidak menunjukkan buah yang baik. Pohon yang baik haruslah menghasilkan buah-buah yang baik. Jika orang Samaria bisa menunjukkan belas kasih, alangkah keterlaluannya jika kita tidak mampu melakukan itu. Padahal inti dasar utama kekristenan adalah kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apa yang kita lakukan untuk saudara kita yang paling hina sekalipun, artinya kita melakukan untuk Tuhan Yesus. Mengingatkan demikian, jawabannya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, tanpa memandang suku, ras, agama, budaya, golongan, itulah yang diajarkan Kristus. Bukan hanya tidak boleh membenci, tapi malah kita harus siap menolong siapapun yang kekurangan dan menderita, tanpa pandang bulu, semampu kita. Menjadi orang yang taat beribadah itu baik. Menjadi hamba Tuhan itu baik. Rajin membaca Alkitab itu baik. Rajin berdoa itu baik. Namun yang terpenting adalah bagaimana kita mengamalkan itu semua dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu jalannya adalah dengan menolong siapapun di sekitar kita yang membutuhkan apapun latar belakangnya. Yesus menunjukkan bahwa kenyang memahami isi Alkitab
kita menjamin orang-orang akan mampu mengasihi sesama. Malah banyak orang yang kemudian menyombongkan diri dan merasa lebih rohani dibanding yang lain. Tuhan menunjukkan bahwa kata mengasihi sesama itu sangat luas. Bukan hanya kepada sahabat-sahabat atau saudara seiman saja, tapi tanpa perbedaan latar belakang, layak atau tidak, teman atau musuh sekalipun, mereka semua haruslah kita kasihi. Berat itu mungkin yang dirasakan imam dan orang Lewi. Tapi tidak bagi orang Samaria, jika orang Samaria saja sanggup, mengapa kita tidak? Hasilkanlah buah sesuai pertobatan, bantu dan berkatilah siapa saja. Seperti halnya Tuhan memberkati kita. Amin.